Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ahibati fillah, azanillahu wa iyyakum. Hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali di Majlis Ilm gitu ya. Di pagi hari insyaallah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kita selalu. Barang siapa yang ingin mendapatkan keberkahan, dimohonkan ampun oleh para malaikat pada Allah, lalu ditenangkan hatinya dan kehidupannya, maka sering-seringlah ia datang ke majlis ilmu gitu ya. Jadi kalau lagi gundah, lagi kesal, lagi bete, datengin majlis ilmu ya, insyaallah setelah itu antum keluar dengan keberkahan dan hati yang lapang. Ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum. Hari ini kita akan mencoba berkontemplasi gitu ya, mengingat kembali akan satu permasalahan yang sangat penting sekali, dan ini sesuatu yang harus diwaspadai oleh kita selalu, dan kita tidak boleh lengah di dalamnya atau bahkan tertipu. Sebuah permasalahan yang jauh-jauh hari telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya. Sebuah permasalahan yang menjadi titik tolak perjalanan hidup kita sejak kita diturunkan atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini hingga nanti yaumul qiyamah. Satu pesan yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam jiwa kita agar kita tidak boleh lengah, tidak boleh lupa dalam masalah ini. Ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, semua kita sudah paham dan mungkin terlalu sering diceritakan gitu ya, tentang kisah perjalanan sosok manusia gitu ya. Untuk apa dia diciptakan dan bagaimana proses ketika dia harus mengalami ujian hidup di dunia, menanggung beban amanah khilafah dan ubudiyah peribadatan ya, dengan yang dialami oleh bapak moyang kita yaitu Adam alaihissalam, itu semua kita sudah tahu gitu ya. Tetapi kadang kita kurang merenunginya gitu ya, kurang mengambil asar atau pelajaran yang kita sendiri sebetulnya sadar. Tidaklah setiap kisah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pasti melainkan di dalamnya ada faidah besar ya. Faidah yang seharusnya menjadikan ibrah pelajaran bagi kita di saat kita mengisi dan meniti kehidupan kita di dunia. Jadi jangan sampai kita menyepelekan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an gitu ya. Paling tidak ada 3 gitu. Kenapa Allah menceritakan kisah? Dan yang paling terpenting di situ adalah anfaul qasas. Kisah yang memberikan nilai manfaat besar, dan manfaat yang bisa diraih oleh kita itu adalah nilai keimanan ya, ketaatan kita makin kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mau mengambil ibrah dari kisah itu. Termasuk perjalanan Adam alaihissalam dari mulai diciptakan, pertempurannya dengan iblis sampai dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Gitu ya. Kita sering baca itu, sering sampaikan, sering dikupas ya, sampai dibuat dalam satu subjudul tema tersendiri yang kita kaji dalam buku-buku kita, pesan di gerbang surga, begitu kan? Pesan di gerbang surga. Antum bisa bayangkan kalau seandainya kata itu dituliskan dengan pesan, apa sih makna pesan gitu? Gitu ya. Sesuatu yang memiliki bobot nilai tersendiri yang seharusnya kita ada perhatian bagi kita untuk menelaah, mendengar, gitu. Kemudian menjalankan pesan itu gitu. Yang namanya pesan coba seperti amanah gitu ya. Pesan di gerbang surga. Ada apa ini gitu. Sampai Allah mengingatkan itu gitu ya. Dan Allah tuliskan dalam Al-Quran dan kita baca ya. Karena sekali lagi teman-teman sekalian, ada hal-hal yang menjadi krusial bagi kita gitu ya. Satu hal yang krusial yang kita nggak boleh lalai terhadap pesan ini. Ini masalah keselamatan dunia dan akhirat kita gitu. Kalau kita lalai di sini, gitu, maka tak akan ada keselamatan dunia maupun akhirat yang kita dapat karena kelalaian kita. Dan itu dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim," setelah peristiwa pergumulan Adam menyelisihi perintah Allah, dan di sini banyak faktor kata para ulama tafsir. Kenapa Adam sampai lalai? Dan itu menjadi hikmahnya, menjadi unsur tabiat manusia, karena Adam itu adalah bapak moyang kita. Kita pun pasti ada unsur itu gitu. Fanasiya diantaranya lupa.
Kadang kita sering lupa terhadap apa? Perintah Allah. Kemudian ada hawa nafsu, ada keinginan diri, yang dengan ini setan masuk ke dalam Adam untuk mengingatkan dan merayu keinginan-keinginan yang ada dalam diri kita. Ingin kekal, ingin selalu enak, nyaman. Itu begitu tuh jiwa gitu. Dalam satu kisah kan disebutkan, dirayu Adam itu diberikan alasan, ya, kenapa tidak boleh makan buah dari pohon terlarang? Karena kalau dimakan nanti bakal jadi malaikat, selamanya kekal di surga. Dan memang keabadian adalah sesuatu yang diinginkan oleh kita, betul nggak? Di mana-mana sekarang orang marak itu di pasar yang namanya anti-aging, tahu anti-aging? Resep serum anti apa? Menolak tua maksud saya. Pengennya awet muda aja. Ini yang laki-laki begitu. Kalau ditanya umur disembunyiin biasanya. Pengennya apa? Muda aja. Iya, nggak mau gitu. Ya. Semua alat-alat kecantikan ingin apa? Menjadikan sosok dirinya terlihat apa? Muda terus. Itu salah satu hal yang diinginkan, kenyamanan, keabadian gitu ya, yang ada dalam diri jiwa manusia. Dan itu yang diangkat oleh iblis untuk dibisikkan pada Adam alaihissalam. Ya. Ada satu rahasia lain gitu ya, yang ini luput kadang diceritakan oleh para ulama-ulama. Kenapa Adam bisa terayu? Karena Adam tidak mengira kalau ada orang yang bersumpah atas nama Allah, tetap dia berdusta. Wa qasamahuma. Iblis itu bersumpah dengan nama Allah. Nggak mungkin orang bersumpah dengan nama Allah dia pasti berdusta. Tertipu dengan tipuan siapa? Iblis. Itu sampai begitu. Terlepas dari itu semua gitu ya, maksiat yang dilakukan oleh Adam, lalu Adam memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan diampuni. Ini pun ada pelajaran besar, ikhwatufillah rahimanallahu wa iyyakum. Seharusnya bagi kita, terutama kita seorang dai, ketika terjerumus, terjatuh, tergelincir dalam satu kesalahan, bergegas untuk tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda. Seperti halnya bapak moyang kita Adam alaihissalam, fataba alaih. Tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Tobatnya bagaimana? Akui kelemahan diri dan kesalahan diri. Udah itu saja. Rabbana zolamna anfusana. Sampai ada ulama mengambil hikmah dalam ayat yang lainnya, kalau seandainya pengakuan kelemahan diri disatukan dengan tauhid, selesai masalahnya, antum diampuni sama Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Digabungkan kelemahan diri kita di hadapan Allah, pengakuan kita nggak bisa apa-apa kalau bukan karena Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah besar. Lalu Allah hukum Adam, walaupun diampuni, ya, hukuman tetap berjalan. Qul nahbitu minha jami'a. Atau dalam ayat yang lain, qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Sedangkan di ayat yang lain di Al-Baqarah, qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Pesan ini ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum yang harus dijaga sama kita. Ya. Sering disampaikan pesan yang tersirat itu adalah jalan keselamatan, jalan kebahagiaan, ya. Orang supaya tidak tersesat, kemudian tidak menderita, tidak takut, dan juga tidak sedih, yaitu dengan cara meniti hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di kesempatan kali ini saya hanya ingin menggarisbawahi pesan sebelumnya yang oleh Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat Quran surat Thaha itu. Allah mengatakan qalah bita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. Ada satu pesan yang tersirat di gerbang surga gitu ya, pada diri kita semua, bahwa ada musuh di hadapan kita. Adu. Ada musuh nyata, permusuhannya abadi, tak akan pernah bisa dirubah, dan tidak pernah bisa mungkin ada kesepakatan damai, nggak ada. Ya. Permusuhan iblis
dengan segala alasannya itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan pesan tersendiri nih. Ya. Ada banyak alasan. Pertama, pembangkangannya dia terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu hasadnya dia kepada manusia, ya. Kemudian yang ketiga apa? Pernyataan perang dia pada manusia, dan yang lebih dari itu, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, adalah pernyataan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri yang menyatakan bahwa iblis sebagai apa? Musuh. Gitu ya. Ini sebagai musuh. Jadi jelas sekali ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, karakter dan tabiat setan itu memang sudah Allah jadikan musuh, nggak bisa dirubah. Tidak ada sedikit pun maslahat yang bisa diambil dari setan gitu. Nggak mungkin ada upaya pendekatan, takrib atau perdamaian, nggak ada. Dulu ada seorang dokter membuat tesis disertasi namanya at-takrib baina sunnah wa syi'i atau baina sunni wa syi'i. Nggak mungkin tuh. Bagaimana cara mendekatkan sunnah dengan syiah gitu ya. Nah, ini juga sama, nggak akan mungkin ada upaya pendekatan win-win solution MOU gitu ya dengan siapa? Dengan iblis, nggak ada itu. Karena karakternya, tabiatnya sudah menjadi sifat dasar iblis, itu musuh. Dan ulama mengatakan adu di sini itu bukan kalimat majas, bukan. Ini kalimat hakiki. Gitu ya, kalimat hakiki yang betul-betul maknanya ya masuk ke dalam dirinya secara sifat ataupun karakter, dia itu betul-betul musuh. Dan yang menjadi bahayanya kekuatan musuh ini, dia diberikan kemampuan untuk masuk ke dalam diri-diri kita. Betul nggak? Coba bayangkan. Masuk ke dalam diri kita. Yang seharusnya menjadikan kita lebih ngeri, lebih khawatir, dan lebih waspada karena musuh kita ini punya kemampuan masuk ke dalam diri dan menghembuskan unsur-unsur kesesatan dalam hati kita. Ya, ada ulama bilang katanya, ketika kita diminta perlindungan kepada tukang sihir, Allah itu cuma bersumpah dengan satu, Qul a'udzu birabbil falak. Ya. Tapi ketika berlindung dengan was-was setan, itu pakai 3. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian apa? Malikin nas. Setelah itu apa? Ilahin nas min syarril waswasil khannas. Jadi antum bisa bayangkan level bobot kerusakan gitu ya, kehancuran dan kedengkian serta permusuhan yang dihembuskan oleh siapa? Setan. Sebab kalau tukang sihir cuman agen, otaknya di mana? Ya tetap saja ada di iblisnya, ada di setannya. Itu seperti itu. Ya, dia bisa masuk ke dalam diri kita dan menghembuskan was-was. Yang kata ulama, suasana itu sautun khafiyun, suara yang enak, lembut dibisikin. Alah, udahlah, gak usah bangun, hujan gede nih, tidur aja. Dielus terus dada kita gitu ya. Nggak usah bangun loh, tidur. Nggak ada. Nasihat yang dikeraskan itu nggak akan punya pengaruh sedikit pun, atau sedikit pengaruhnya dibandingkan nasihat dengan disampaikan secara apa? Lembut, halus. Nah, rayuan juga begitu. Ada di antara antum ngerayu sama istri bentak-bentakan? Kamu itu cantik, tahu nggak? Ya Allah ya Robbi, gimana istri? Abi ini ngerayu apa marah sih gitu kan? Nggak ada, gitu ya. Nggak ada ngerayu istri pakai acara bentak-bentakan, itu nggak ada. Umi cantik deh kalau bawain kopi. Gimana ini? Gitu ya. Nggak ada seperti itu. Jadi sautun khafiyun, suara yang lembut itu lebih berpengaruh gitu ya, untuk membuat orang terayu dengan apa yang dia inginkan. Makanya betul ketika Rasulullah SAW itu menyampaikan inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Ya, setan itu masuk ke dalam Bani Adam seiring aliran apa? Aliran darah. Bahkan di ayat Al-Quran dikatakan innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Dia itu melihat dengan kabilahnya, dengan pasukannya di satu tempat yang kalian nggak lihat. Itu bayangkan nggak lihat. Dan itulah yang kebanyakan kita gitu ya, ghaflah. Nah, untuk itu ya, ketika Allah mengingatkan ini, Allah memberikan peringatan pada kita untuk menjadikan
peringatan, kewaspadaan, sesuatu yang mutlak wajib dipegang. Diperintahkan kita itu harus hati-hati. Ada al-amru bi'ittikhadhi syaitan aduan, ada perintah untuk menjadikan setan itu musuh, bukan teman gitu loh. Udah dikasih pesan kok jauh-jauh hari, ini ada antum akan bermusuhan nih. Gitu ya. Ini malah dijadiin sahabat karib. Teman, tempat curhat. Tempat curhat, minta sesuatu sama dia gitu kan. Kalau lagi susah ngeluhnya sama dia. Tempat curhat lah gitu. Sama jin, sama setan gitu ya. Nggak ada ya. Sehingga peringatan ini hikmahnya kata ulama supaya mencegah kita tidak lalai gitu. Tidak lalai, nyaman, santai, padahal di luar sana ya, di satu tempat yang nggak terlihat ada musuh. Maka perintah ini kata ulama tasyri'iyan taklifiyan, perintah syariat sebagai beban ibadah. Jadi wajib bagi antum menjadikan setan itu musuh. Kalau enggak dosa antum gitu. Karena perintah. Inna syaitana lakum aduwun fattakhidhu aduwa. Gitu ya. Jadi enggak ada kamusnya kita berwala sama setan, bahkan menolongnya ya dalam ketaatan dan lain sebagainya, itu enggak ada ikhwat fillah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Maka dari sini gitu ya, ini menjadi satu hal yang darurat, mengambil kewaspadaan, sikap yaqzah terhadap tipu daya setan itu sesuatu yang darurat gitu ya. Kenapa? Sesuatu yang bahaya seharusnya diwaspadai sama kita. Kita takut tertimpa bahaya itu. Kita tidak aman dari keburukannya, tidak merasa tenang dan tidak ingin mudorotnya masuk ke dalam diri kita. Ada nggak yang kita mau seperti itu? Gitu ya. Jangankan setan lah, bahaya banjir saja. Ada nggak diantara kita yang ingin tertimpa bahayanya? Kan nggak ada kan? Sehingga apa? Kita ngambil upaya cara untuk mencegah banjir, bikinlah tanggul, kerja bakti bersih dan lain sebagainya. Ini bahaya setan jauh lebih dari itu. Makanya kita harus tidak lebih merasa lebih merasa tidak aman, tidak nyaman, tidak tenang dan takut dalam arti supaya terjerumus ke dalam tipu dayanya gitu loh. Harus begitu ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Ada mudorot yang diinginkan oleh setan terhadap kita. Dan mudorot yang paling berbahaya itu apa? Memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Melupakan kita dari unsur utamanya ibadah. Menjauhkan kita dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kata ulama tidak ada yang lebih buruk dari itu. Tidak ada yang lebih buruk dari itu. Kenapa? Dia ingin menjadikan kita liyakunu min ashabis sa'ir, supaya kita jadi penghuni neraka. Kalau cuman ketiban banjir gitu ya, atau kena apa, nggak sebanding dibandingkan dengan kekal di dalam neraka. Coba bayangkan. Artinya ini mudorot, bahaya yang sangat besar sekali. Dan inilah ghayatu fit tahdzir min hadzal adul mubin. Inilah tujuan peringatan Allah dari musuh yang nyata ini, kata para ulama. Supaya antum jangan sampai masuk neraka. Karena ini musuhnya luar biasa gitu loh. Gak bisa dianggap main. Dan dia punya kekuatan sekali lagi menyusup masuk gitu. Ya. Kalau kita sedang berperang kan seharusnya apa? Kita atur strategi kan gitu kan? Atur strategi, bahkan terkadang menebar mata-mata. Gimana cara melihat bagaimana strategi musuh seperti apa. Nah, itu yang diharapkan bagi diri kita, ya, seorang mukmin, supaya kita tidak terjerumus ke dalam tipu daya syaitan. Nah, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Ini karena 30 menit jadi harus diringkas gitu ya. Kebut-kebutan sama waktu. Dari sini peringatan dan perhatian serta kewaspadaan terhadap tipu daya setan itu lebih dikuatkan lagi, terutama bagi antum. Kalau saja Allah tadi secara umum mengingatkan kepada seluruh manusia bahwa setan itu menjadi musuh dan kita harus mengambil kewaspadaan terhadap mereka, maka lebih kuat lagi peringatan ini, kata para ulama, ditentukan oleh bagi para dai. Bagi para dai. Jadi antum jangan merasa aman.
Karena antum sudah menjadi sosok dai, sosok ustadz, berada di lingkungan jamaah dakwah, aman dari tipu daya setan. Setan lebih kuat dalam masalah ini, karena dia merasa lebih kesal. Kerjaan dia ada yang apa? Ada yang ngeganggu. Betul nggak? Ada yang ngeganggu. Orang kerjaan dia nyesat-nyesatin orang, nggak taunya ada dari sekelompok manusia yang ngingetin supaya hati-hati dengan tipu daya setan. Ini kurang ajar, kata setan. Maka akan menjadi apa? Akan menjadi sasaran tembak yang lebih kuat antum itu dari godaan-godaan setan. Hati-hati. Karena ketergelinciran seorang dai, pengaruhnya akan lebih kuat terasa dibandingkan ketergelinciran seorang awam. Dan itu banyak terjadi, ikhwatul fillah. Ustadz yang begini, dai yang begitu. Orang awam menghukuminya gampang saja. Gitu ya. Maknya, nah eta maknya tah. Sunda tah. Maknya ustadz juga gitu. Maknya dai gitu gitu. Masa sih? Padahal dia orang berilmu dan lain sebagainya. Ini perhatikan ya ikhwatul fillah rahimanallahu wa iyyakum. Gitu ya. Setan akan lebih benci. Orang dasarnya manusia saja dia sudah tidak suka gitu loh. Dia punya hasad, punya dengki. Ini ada satu sosok manusia yang mencoba menghusung dakwah dan mengingatkan saudaranya, ini lebih dibenci sama setan. Kalau ada orang yang mengosong dakwah atau mengusung dakwah pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih dijadikan musuh oleh setan. Maka ulama mengingatkan pada kita supaya kita tidak tergelincir dan luput akan tipu daya setan ini. Paling tidak ada dua, kata ulama. Pertama, karena kelemahan kita atau tidak ada perhatian, kewaspadaan kita terhadap jiwa dan iman kita. Ini yang pertama. Artinya di sini kalau sudah begitu, ya kadang dai juga kurang mentarbiyah dirinya gitu loh. Paham tidak? Kurang mentarbiyah di dirinya. Jangan dikira kalau seorang dai nggak butuh ilmu, nggak butuh ibadah, dia harus lebih keras ibadah lagi. Ya. Sehingga ada ulama yang mengatakan aib kalau seorang dai nggak sholat malam gitu loh. Karena itu bentuk tarbiyahnya. Aib bagi seorang dai nggak zikir pagi ataupun petang. Kita semua lemah. Juga kurang perhatian terhadap iman. Gitu ya. Dan yang kedua boleh jadi imma likusuri ma'rifatihim bima kayyidi syaitan. Boleh jadi karena lemahnya pengetahuan kita terhadap tipu daya setan. Maka perlu dikaji. Tadi saya katakan kalau kita sedang berperang, musuh itu kadang panglima itu gitu ya. Panglima perangnya akan mengkaji strategi mereka pakai apa nih gitu. Kita juga harus begitu. Kita harus jeli mewaspadai celah-celah yang bisa setan masuk dalam diri kita. Gitu ya, celah-celah yang bisa setan masuk dalam diri kita. Terutama iman. Dan kita tidak lebih besar imannya dari Adam alaihissalam. Coba, gimana nggak khawatirnya kita? Jangan merasa santai, jangan merasa kuat. Orang iman kita nggak sebanding dengan siapa? Adam alaihissalam. Kita bukan siapa-siapa. Artinya ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, harus menguatkan lagi kekuatan kita, gitu ya. Ilmu kita dan banyak doa meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kewaspadaan ini titik beratnya kepada dai. Ya. Lalu bagaimana dengan jamaah dakwahnya? Ini juga sama. Ya. Kita yang berada dalam lingkungan jamaah dakwah harus hati-hati pula. Jangan sampai kita tertipu di dalamnya oleh tipu daya setan. Dan rata-rata yang menyebabkan seseorang keluar dari jamaah dakwah karena tipu daya setan itu paling enggak 3 kata ulama. Kalau enggak hasad, merasa ujub, atau riya. Ustaz, saya udah lama Ustaz can kabeli mobil. Ai babaturan geus kabeli mobil. Kunaon ieu? Mulai itu menggelitik hati. Mulai itu bisikan nggak adil, aturannya nggak benar dan lain sebagainya. Ya akhi, hati-hati. Bukan untuk itu kita berkumpul di jamaah ini.
Hati-hati dengan tipuan setan yang mau menggelincirkan kita hanya dengan nilai sedikit dunia. Si fulan geus meuli tanah sapetak Ustaz ana mah ngontrak keneh. Si fulan udah beli ini beli itu anak. Ya Allah. Antum orang beriman, antum lebih yakin sama Allah. Kalau Allah memberikan sesuatu pada dirinya, antum gak tahu berapa banyak yang Allah ambil dari dirinya. Kalau Allah tunda dari kita sesuatu, mungkin Allah akan beri yang lebih baik dari itu. Gak ada hasad di antara kita. Apalagi karena urusan dunia, gak ada itu. Antum lebih mulia dibandingkan itu. Hati-hati ini. Kita sering dihancurkan jamaah kita karena masalah ini. Anak nggak sedikit dan nggak satu dua kali melihat ikhwah kita berguguran karena masalah ini. Ini aduh, ini setan. Aing disalahkeun cek setan. Padahal manehna nu katipu kan gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hati-hati ikhwatullah. Hasadlah yang menjadikan setan pun pada akhirnya dikeluarkan dari jannah, jauh dari rahmat Allah, nggak dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mati dengan kebencian dan kehasadannya. Apakah antum mau seperti itu? Lah, jangan. Yang kedua, ujub. Ujub, tahu ujub? Lain ucup, ujub. Merasa besar, merasa bangga. Hati-hati. Karena hal ini pun pernah terjadi di kalangan para sahabat dan Allah tegur. Yang pada akhirnya mereka dikalahkan ketika mereka perang. Antum, kita alhamdulillah. Tapi antum jangan merasa besar kepala dengan jamaah kaum muslimin yang lainnya. Ingat, antum jamaatul muslimah, antum kelompok dari kelompok muslim. Maka antum harus bergaul, bermuamalah dengan saudara antum dengan dasar-dasar kaidah syariah. Bukan karena kesombongan antum punya harakah, bukan itu. Bukan karena antum punya masa banyak, enggak. Karena bukan itu yang akan menjadikan Allah menolong kita. Tapi yang akan menjadikan Allah menolong kita, semakin antum taat, semakin antum takwa, maka antum akan menolong harakah antum sendiri. Allah akan tolong kita. Allah akan berkahi wadah ini karena ketaatan dan keimanan antum, bukan karena banyaknya kita. Laqad nasarakumullahu fi mawatinin katsiratin yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Allah ceritakan itu. Ketika dulu merasa bangga karena banyaknya pasukan. Padahal kemenangan itu karena keberkahan Rasulullah dan ketaatan kaum muslimin saat itu pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan adad, bukan bilangan. Jadi jangan takjub. Kita bangga sama wadah ini karena wadah inilah yang menjadikan kita lebih dekat sama Allah. Kita berkumpul di amal ini karena kita ingin sama-sama masuk jannah. Itu cita-cita kita, bukan yang lainnya, ikhwah. Kita sering diingatkan antar sesama kita. Ada halaqah, ada tarbiyah, ada kajian, supaya kita lebih dekat taat sama Allah. Yang terakhir adalah riya. Riya, makin ikhlas kita sama Allah Subhanahu wa taala, maka makin kita akan terbebas dari kesalahan dan juga tipu daya setan. Nah, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, itulah pesan yang Allah ingatkan di depan di gerbang surga, dan ini sering kita baca. Ya. Kalau pesan jalan keselamatannya sering disampaikan sama asatid yang lain. Saya cuma ingin mengingatkan ada satu pesan yang kita nggak boleh lalai di sini. Kita harus waspada, kita harus hati-hati. Karena kalau kita lalai, jalan keselamatan apapun tak akan pernah bisa menghantarkan kita. Karena kita terus dijegal oleh musuh kita, setan. Mudah-mudahan yang singkat ini menjadi
mau'izah, nasihat buat diri saya dan teman-teman sekalian. Ya, kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan. Jangan sampai ada hasad, jangan sampai ada riya, jangan sampai ada ujub di antara kita, apalagi di wadah yang penuh berkah ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.